Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Inamar Ruhairah, NIM 530502300038. Di sini saya akan membuat video yang bertemakan atau mendapat tema yang berjudul tentang khutbah. Apa itu khutbah? Khutbah adalah dalam bahasa Arab sebuah teladan atau contoh yang baik yang patut diikuti atau ditaati dalam konteks agama Islam. Khutbah adalah konsep yang menyoroti teladan dalam kehidupan sehari-hari sebagai panduan bagi individu yang meniru dan mengikuti. Konsep khutbah Islam, teladan Rasulullah, sunnah figur utama sebagai khutbah sunnah Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Sunnah atau tindakan, perkataan dan perilaku beliau dianggap menjadi sebagai pedoman utama bagi umat Islam. Teladan sahabat para nabi dan rasul, tokoh-tokoh Islam lainnya sering dijadikan khutbah karena mereka mengikuti dan memahami sunnah Nabi dengan baik dan benar. Implikasi dan pentingnya khutbah. Apa sih implikasi dan pentingnya khutbah? Panduan moral, etika, khutbah membentuk individu yang membantu untuk mempraktekkan ajaran Islam dan mengembangkan etika baik dalam kehidupan sehari-hari. Kesederhanaan dan keterbukaan. Kepemimpinan, banyak pemimpin atau tokoh masyarakat di Indonesia yang menunjukkan kesederhanaan dalam gaya hidup. Mereka juga terbuka untuk mendengarkan masukan dari pemimpin daerah yang menjalani gaya hidup sederhana dan terbuka dalam menerima implikasi rakyat. Kepedulian saksi dan sosial. Kemanusiaan, banyaknya kegiatan sosial dan aksi manusia yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau lembaga di Indonesia mencerminkan nilai-nilai khutbah, misalnya aksi sukarelawan dalam penanganan bencana alam, kegiatan amal untuk membantu orang yang kesusahan, membutuhkan, serta sebagainya. Toleransi antar umat. Apa sih toleransi antar umat itu? Toleransi antar umat beragama, sikap toleransi dan kerukunan antara umat beragama yang menjadi ciri masyarakat Indonesia merupakan contoh nyata dari khutbah. Banyaknya contoh kasus di mana umat beragama saling menghormati, saling menghargai secara damai serta menghargai perbedaan keyakinan menjadi teladan bagi masyarakat lainnya. Seperti yang sudah tercantum pada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Di sini kami mengambil contoh dari kasus bully siswa di Cilacap. Motif kasus bully siswa di Cilacap. Polisi mengungkap motif dibalik penganiayaan tersebut. Kapolresta Cilacap Kombes Fanki Ani Sugihanto menyebut kejadian tersebut disebabkan oleh pelaku berinisial MK tidak terima korban berinisial FF 14 tahun
mengaku sebagai bagian dari kelompok barisan siswa atau BASIS. Motifnya, korban mengaku menjadi anggota kelompok barisan siswa atau BASIS ini, kata Vanky saat ungkap kasus di Mapolresta Cilacap. Polri bantu pengobatan korban. Korban berinisial FF, 14 tahun, korban perundungan atau bully di Cilacap, mengalami cedera parah hingga harus mengalami perawatan di rumah sakit. Pihak kepolisian membantu pengobatan dan perawatan FF. Untuk meringankan beban keluarga korban FF, Polri memberikan bantuan pembiayaan pengobatan dan perawatan FF, ujar Kapolresta Cilacap Kombes Vanky Ani Sugiharto dalam keterangannya. Vanky mengatakan saat ini korban FF dirujuk di salah satu RSUD Purwokerto untuk menjalani operasi. Vanky mengatakan saat ini FF dirujuk di salah satu RSUD Purwokerto untuk menjalani operasi dan perawatan intensif. Ia lantas mendoakan FF segera pulih. Saat ini siswa FF yang menjadi korban perundungan kami lakukan rujuk di RSUD Purwokerto untuk menjalani operasi dan perawatan intensif. Semoga korban cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali, ujarnya. Tidak hanya itu, Polri juga memberikan pendampingan psikologi terhadap siswa FF beserta saksi-saksi yang diperiksa dan didampingi oleh pihak keluarga. Saat ini siswa FF yang menjadi korban perundungan kami lakukan rujuk di RSUD Purwokerto untuk menjalani operasi dan perawatan intensif. Semoga korban cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali, ujarnya. Tidak hanya itu, Polri juga memberikan pendampingan psikologi terhadap siswa FF beserta saksi-saksi yang diperiksa dan didampingi oleh pihak keluarga. Saat ini kita sudah sampai ke bagian terakhir, yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulannya itu qudwah hasanah dalam konteks Rasulullah adalah mengacu pada teladan atau panutan yang baik dari perilaku dan karakter yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan dari konsep qudwah ini adalah bahwa Rasulullah merupakan contoh yang baik dari berbagai aspek kehidupan, termasuk moralitas, etika, keadilan, dan cinta kasih. Mengambil qudwah hasanah dari Rasulullah diharapkan dapat membimbing umat Islam untuk menjalani kehidupan dengan nilai-nilai yang baik dan mulia. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.